Jumpa lagi bersama kami channel Ken Hardware. Kali ini kita akan mereview menunjukkan pengoperasian untuk power inverter Kenica tipe KCT1K24. Adapun power inverter ini memiliki spesifikasi secara umum, yaitu dengan kapasitas daya 1000 watt, AC input maupun output 220 volt, kemudian untuk frekuensinya 50 Hz, kemudian untuk baterainya 24 volt DC. Secara fungsi, power inverter ini dapat melakukan beberapa hal. Salah satu contohnya adalah dia mengkonversi daya AC DC maupun DC AC. Selanjutnya, dia sekaligus juga dapat melakukan suplai beban listriknya sekaligus proses charging dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan untuk power inverter ini sendiri memiliki fitur khusus, fitur spesial, yaitu salah satunya mempunyai output pure sine wave. Kemudian selanjutnya dia punya low voltage karena menggunakan trafo yang bertipe toroidal. Selanjutnya yang terakhir dia low static untuk konsumsi dayanya. Sebelum lanjut, silahkan klik subscribe di channel kami, nyalakan tombol loncengnya untuk mengikuti informasi terbaru dari kami, kemudian tekan like dan berikan komentar positif. Adapun untuk interface dari power inverter ini, yaitu ada dua interface baterai, plus dan minus, merah ataupun hitam. Kemudian ada fuse. Kemudian di sini khusus untuk interface AC, input maupun output, dan yang bagian tengah adalah ground tanah. Selanjutnya kita akan menunjukkan rangkaian dari power inverter ini, yaitu kita awali dari baterai 24 volt, kita hubungkan ke inverter. Kemudian untuk AC input maupun outputnya sudah kita pasang. Kemudian kita on-kan terlebih dahulu di inverternya. Di sini sudah muncul informasinya, kemudian ada indikator inverter menyala kuning. Selanjutnya kita proses charging, memasukkan input tegangan AC ke PLN. Kita tunggu. Sampai di indikator muncul icon seperti stop kontak, kemudian indikator menjadi hijau di bagian lain. Berarti proses dari power inverter startup berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba memberikan beban kepada power inverter ini, yaitu kita menggunakan lampu pijar. Langsung kita hubungkan ke output dari inverter ini. Di sini kita menunjukkan proses bahwa inverter ini bisa melakukan secara simultan menggunakan tegangan input bolak-balik maupun outputnya langsung bisa mensuplai beban. Selanjutnya kita mencoba untuk menggunakan baterai mode. Pada saat baterai mode kita nyalakan, dengan kita mencabut atau melepas tegangan input dari PLN, indikator berubah ke warna kuning lagi di inverter. Lampu tetap menyala. Disinilah adalah menunjukkan fungsi UPS dari inverter ini sendiri. Selanjutnya untuk menu-menunya akan kita jelaskan di bagian berikutnya. Untuk tipe ini memiliki beberapa model yang nantinya bisa disaksikan di akhir video, sekaligus spesifikasinya. Secara umum, power inverter ini bisa menggunakan salah satu baterai yang beredar di pasaran. Salah satunya yaitu lead acid dan model baterai gel. Untuk selanjutnya kita akan menunjukkan menu maupun icon yang tampil di display dari power inverter ini, yaitu kita lihat yang ada di layar. Di sini dijelaskan input tegangannya dari AC
227 yang terbaca, kemudian baterai DC-nya terbaca 28 volt, kemudian untuk output tegangannya yang terbaca 226. Selanjutnya di sini ada proses charging dari tegangan PLN, di mana ditunjukkan dengan line indikator berwarna hijau, kemudian seperti icon stop kontak, kemudian proses charging ke beban, charging ke baterai maksud saya, untuk beban belum kita pasang. Selanjutnya menunya yaitu frekuensinya adalah 50, baterai kapasitasnya 100% penuh, outputnya belum kita berikan beban. Kita contohkan, kita berikan beban pada inverter ini. Di sini terlihat pembacaan berubah 8, yaitu prosentase dari kemampuan kapasitas power inverter ini. Kita coba mematikan atau memutus sumber dari PLN. Pada saat ini power inverter bekerja menggunakan sistem baterai atau energi saving mode. Di sini indikatornya berubah ke warna kuning, yang artinya inverter. Kemudian untuk diagramnya seperti ini. Di sini dari baterai, kemudian inverter, kemudian beban. Beda dengan yang pada saat kita proses charging, ada line input dari PLN. Seperti ini. Selanjutnya kita coba lepas beban. Kita masukkan kembali input dari PLN. Kita mencoba menunjukkan untuk menu yang ada pada inverter ini, yaitu menu utamanya. Kita tekan tombol enter. Di sini muncul escape P0. P0 ini bila kita tekan enter sekali lagi, maka kita keluar dari pengaturan yang ada pada menu. Selanjutnya kita bisa geser ke kiri, atas atau bawah. Di sini P1 berkedip. Kemudian selanjutnya nanti ada P2 dan seterusnya. Untuk P1 sebagai normal mode atau regular mode, yaitu dimana untuk input dari PLN di sini ditunjukkan dengan indikator line berwarna hijau, tidak dilepas atau tetap terpasang. Selanjutnya untuk P2-nya, di sini salah satu fitur unggulan dari power inverter ini, bahwa untuk proses charging bisa kita atur sesuai kebutuhan kita, yaitu di menu P2 ini, yaitu charging voltage adjustment. Kita bisa atur sampai berapa tegangannya ataupun ampernya ke pengisian atau charging baterai. Dari sekian persen, yaitu dari 0 sampai dengan 100% bisa kita atur. Kemudian sini untuk P3-nya, ini pengaturan dari arusnya, charging current adjustment-nya bisa kita atur sesuai kebutuhan kita dari 5% sampai 100%. Dimana semakin kecil angka dari P3 ini, maka dapat memperpanjang usia baterai. Selanjutnya untuk P4, artinya pengaturan alarm atau buzzer, yang dimana bisa kita atur lebih lanjut
bahwa buzzer ini akan menyala pada saat terjadi sesuatu pada power inverter ini. Setelah kita melakukan semua pengaturan ini, bila mana kita biarkan saja, maka menu yang ada di tampilan display ini akan keluar dengan sendirinya, atau bisa kita tekan sekali lagi enter. Seperti ini, kita arahkan ke P0, kemudian kita tekan enter 2 kali. Setiap selesai kita melakukan setting pada power inverter ini dari P0 sampai dengan P4, sebaiknya kita shutdown dulu inverter, kemudian baru kita nyalakan kembali dengan waktu sebagai acuan kami kurang lebih sekitar 10 detik. Demikian penjelasan secara umum dari power inverter Kenika tipe KCT1K24 dan beberapa model yang lain nanti ada di bagian akhir video, berikut juga speknya. Terima kasih sudah menonton.